Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Suatu hari saya bertemu dengan seorang laki-laki yang dewasa. Kira-kira usianya 40 tahunan. Dan saat itu saya bertemu dengan beliau ini. Saya menjadi takjub dan terkesima. Bukan karena kegantengannya, tapi karena caranya berbicara. Sehingga saya mulai banyak lagi bertemu, mengikuti kelasnya, dan di sela-sela waktu yang kosong saya bisa telepon dan datang bertemu dengannya. Dan apa yang saya kagumi dari beliau yaitu cara berkomunikasi dan cara berkata-kata, yang hari ini akan saya beberkan bagaimana dan apa yang saya kagumi dari cara berkomunikasinya. Dan karena kekaguman saya tersebut, maka saya meminta izin beliau untuk memodeling caranya berkomunikasi. Dan cara komunikasi itu saya berikan judul Thoughtful Communication. Oke, sehingga kalau ini adalah saya, maka saya dalam proses mengagumi beliau. Sehingga ada hal spesifik dalam komunikasi yang saya sedang model, yaitu bagaimana mencapai thoughtful communication ini. Nah, definisi dari thoughtful communication ini adalah the ability to communicate with others dalam konteks ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas, formal atau informal, as indicated by jadi kecil loh. Oke, as indicated by showing empathy and full attention with seek to understand first, listening without interrupting, and saying words that are brief and clear so that enable the other person to think. Jadi itu adalah definisi operasionalnya. Dan apa yang membuat saya ingin memodel dari keterampilan komunikasi beliau ini, karena saya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai trainer, dan sebagai coach, saya ingin menjadi komunikator yang efektif. Dan yang kedua alasannya karena saya ingin bisa berkomunikasi walaupun di tengah-tengah situasi konteks yang tidak kondusif. Contohnya, di dalam ketidaksetujuan, konflik, atau sedang ada argumen. Sehingga bisa menghandle-nya atau berkomunikasi dengan elegan. Dan yang ketiga, saya juga ingin yang paling dalam diri saya, mengelola diri saya ketika berkomunikasi. Yaitu dari sisi emosinya, sensasi badannya. Karena ketika saya merasa tidak enak, atau orang berbicara sesuatu yang membuat saya emosi dan saya tahu itu, maka napas sudah mulai agak naik, dan agak deg-degan, dan saya ingin merilis itu. Sehingga self-management ini menjadi bagian yang penting dalam model ini juga. Tone of voice-nya, bagaimana saya juga bisa menjaga tetap bisa menyampaikan dengan efektif, dan juga spoken words ketika berkomunikasi. Oke? Nah, teman-teman, jadi distinction-nya adalah thoughtful communication is one of the key for effective communicating. Ketika saya beberapa kali bertemu, maka saya merasakan betapa sebagai pendengar atau teman bicara dari beliau ini, saya merasa tidak terintimidasi, saya merasa nyaman, saya merasa bisa apa adanya. Bahkan membicarakan sesuatu yang biasanya tidak saya bicarakan dengan orang lain, saya bicarakan. Dari yang spiritual sampai yang tidak spiritual, alias jorok, begitu kira-kira. Ya. Namun ada kenyamanan itu, dan prinsip yang saya ingin gunakan di sini adalah being thoughtful to anyone, to anywhere. Sehingga bukan hanya ketika di dalam kelas, di luar kelas, bukan hanya formal, tetapi juga informal bisa dipraktekkan. Oke, nah stagesnya terdiri dari 3 stages, seperti yang teman-teman bisa lihat di flipchart ini. Maka di dalam perjalanan saya untuk memodeling beliau ini,
ya, ada 3 stage atau 3 tahapan yang saya lihat dan saya model. Tahapan yang pertama saya sebut sebagai tahapan, kalau Anda lihat di situ adalah understanding. Oke. Kemudian dari understanding akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu masuk ke tahap processing. Apa ini? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di tahap yang terakhir, yang ketiga, adalah tahap articulating. Sehingga ketika 3 tahap ini betul-betul sudah mampu saya install dalam diri saya, maka diharapkan saya bisa mencapai paling tidak sama seperti yang dilakukan oleh beliau ini, yaitu menjadi pribadi yang thoughtful di dalam berkomunikasi. Oke, kita akan lihat satu persatu tahapannya. Oke, pada tahap yang pertama ini, understanding. Ini sudah dari situ jadi nggak jadi tulis ya. Sini, stage yang digunakan adalah stage uptime, patience, openness, dan flowing. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa uptime itu artinya being prepared and ready to listen to others with a know-nothing attitude. Jadi ketika di tahap pertama ini understanding, maka yang digunakan adalah state uptime. Kemudian patient, yaitu ability to give others time and space to talk. So give them time and space to talk to be understood. Dan yang ketiga openness, listening without self-perception and self-assumption. Dan yang terakhir flowing adalah creating a trusted environment so that information flows freely and honest. Ya, ini tahap pertama. Artinya stage yang digunakan oleh beliau ini. Kemudian di dalam metaprogramnya ada metaprogram other. Ya, attentionnya, fokusnya ke other, orang lain. Kemudian perceiving, jadi tidak judging, tidak ingin merubah, memaksakan, tetapi menerima terlebih dahulu. Auditory, saya gunakan telinga. Ya, passion, sabar, dan juga fokus, screening. Nah, frame yang beliau gunakan ketika dalam tahapan ini adalah respect. Jadi karena ada frame respect, maka perilakunya akan mengikuti dari apa yang dia gunakan sebagai frame. Yang kedua, usefulness atau kebermanfaatan. Dia ingin dalam pembicaraan setiap interaksi komunikasi dengan orang lain, dia menebar kebermanfaatan kepada orang itu. Dan yang ketiga ada frame educating, yaitu mendidik. Sehingga orang berbicara dengan dia mungkin akan mendapatkan sebuah didikan tertentu, seperti yang pernah juga saya alami. Bukan pernah, tapi sering saya alami. Ada didikan-didikan di dalam pembicaraan itu. Nah, skills yang digunakan dalam stage yang pertama ini ada 2, yaitu listening skills dan juga questioning skills. Listening skills digunakan untuk understanding the meta program. So, ketika mendengarkan teman bicara, maka dia akan mendetek, kalibrasi, kemudian melihat, mendengarkan, melihat, merasakan ini meta programnya apa. Ya, di bagian understanding, karena sedang memahami. Kemudian di bagian questioning, maka ketika ada sesuatu yang belum jelas, beliau akan menggunakan meta model untuk to understand konteks. Konteks itu adalah, ini tentang apa sih orang ini bicara? Dan dia bicara begini di mana? Kontennya apa? Kata-kata apa yang dia gunakan? Oke. Nah, demikianlah stepnya di dalam stage ini. Ada 4 step. Sebenarnya 3, 4 ya. Step pertama adalah step into uptime stage. Step in dulu, siap. Kemudian memberikan salam, ya biasanya apa kabar, ya cium pipi atau tangan. Terus mulai mendengarkan dan bertanya pertanyaan untuk memperjelas, ya di bagian yang pertama ini. Oke, so teman-teman untuk yang stage pertama apakah ada pertanyaan? Langsung dulu. Langsung.
Kemudian kita masuk ke stage yang kedua, yaitu processing. Nah, stage processing ini, maka stage yang dipakai atau digunakan oleh beliau adalah stage contemplating. Kalau di understanding itu adalah memahami teman bicara, ya. Beliau itu juga terinspirasi dengan bukunya Seven Habits, Seek First to Understand Before Being Understood. Nah, untuk processing ini adalah mulai ada namanya constructing meaning, atau mulai mencari pemahaman, ya, meditating, reflecting, ya. Makanya stage yang digunakan adalah contemplating, reflecting, dan ada state silence. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah atau sekarang saja, ya boleh, biar sama. Jadi contemplating itu thinking profoundly and thoughtfully about others' message. Ini yang saya tangkap. Dan ketika reflecting itu think deeply and careful about the meaning of the content of communication. Nah, teman-teman bisa garis bawahi tentang deeply dan careful, ya, karena di sini betul-betul terjadi proses pengendapan. Silence, ability to be calm and prevent from speaking to think more clearly. Jadi bagi beliau ini berhenti sejenak dan tidak berkata-kata itu menjadi bagian langkah justru yang penting ketika berada di dalam tahapan yang kedua ini. Sorry Pak, kalau itu profound itu apa ya? Definisinya? Thinking profoundly dan thoughtfully kan. Oke. Profound itu Ini profound itu mendalam sebenarnya, lengkap, ya. Itu. thank you. Nah, metaprogram yang digunakan adalah stepping in, karena ketika teman bicara itu bicara, dia masuk ke realita teman bicaranya. Dia masuk di situ, high internal, ya. Tadi saya ini kok sekarang lupa sih high internal. Dan ini bukan punya saya. Mau bantu cari atau Ada apa high internal? High internal. Locus of control. Oh ya, jadi locus of controlnya adalah dari dia. Kemudian reflektif dan fokus. Kemudian frame-nya adalah yang saya berhasil temukan satu, yaitu respecting others. Apa yang direspect, ya, baik psikologik dia atau waktu yang dia sudah berikan. Jadi ada frame respecting others secara khusus adalah jika menemukan ada logika yang berbeda dengan yang dia miliki, itu dihormati, dan juga waktu yang sudah diberikan atau disediakan oleh teman bicara. Nah, ada 3 skills yang digunakan dalam tahap processing ini. Yang pertama adalah posing. Nah, skill posing, power of pause tepatnya yang disampaikan beliau, adalah creating hypnotic effect while the other person is waiting. Jadi ketika diam, tanpa filler words, dan dia tenang, itu justru memberikan sebuah hypnotic language kepada teman bicara, menanti-nanti, menunggu. Ya. Ability to self-focus ketika pause. Dia juga bisa berpikir lebih jernih. Keterampilan atau skills yang kedua adalah self-talk. Ya. Beliau ini ketika sudah mendengar di proses understanding, maka ketika memprosesing semua data informasi yang diterima, adakan sebuah self-talk. Ini yang sangat menarik buat saya. Karena ini yang kadang disadari tapi sering tidak disadari. Dan kalaupun saya sadar, biasa saya hajar, tetap lewat saja. Self-talk apa? Dia bertanya begini, what is this all about? Ini tentang apa sih topiknya ini ngomongin? Kemudian yang penting lagi adalah, what is the substance and what is my intention? Jadi, ketika saya nanti masuk ke tahap yang ketiga, mau bicara delivering message, saya perlu bertanya pada diri saya sendiri, intensi saya apa? Kalau intensinya adalah meluhurkan diri sendiri, ya jangan. Tapi kalau meluhurkan orang lain, maka dikeluarkan. Tetapi kalau memang ternyata beliau ini memang benar-benar punya intensi untuk sedikit nakal, maka
kalimat yang keluar itu dipastikan bukan tidak ada tujuan atau intensi. Nah, di sini saya belajar sekali yang self-talk ini. Kemudian yang ketiga adalah self-esteem. Artinya apa? Applying a glorious fallible attitude. Artinya ketika proses ini, maka beliau ini tidak takut ketika nanti misalkan mengucapkan atau menginterpretasi sesuatu yang salah atau nggak tepat. Ya, jadi glorious fallible itu jadi menerima lah, itu hanya sebuah checking, ya, bukan kesalahan. Nah, steps yang dilakukan pada bagian ini, processing, ada dua, yaitu understanding content, context and intention of others, dan juga self-check about intention to others ke teman bicaranya. Dan yang ketiga, terakhir, di bagian articulating, stage yang digunakan sebelum mendeliver message atau speaking, ya, articulating itu adalah humbleness dan facilitating. Oke. Dan humbleness itu artinya having the intention of valuing others, dan facilitating itu definisinya the process of helping others being resourceful to him or herself. Karena kalau kita ingat thoughtful communication di operational definition, itu thoughtful communication membuat teman bicara ini jadi berpikir, jadi menjadi resourceful, ya. Foto kan? Foto. Oke, metaprogram di dalam articulating ini adalah direct, ya. Jadi tidak basa-basi, nggak muter-muter, direct. Verbal non verbal digunakan karena nanti selain ada kata-kata, ada juga gestures yang purposeful yang digunakan. Terus playful. Nah, playful ini bergerak kaitan dengan glorious fallible tadi. Jadi tidak tertekan. Stable and robust. Ya. Dan frame yang digunakan saat stage yang ketiga articulating adalah beliau mau kalimat yang diucapkan kepada teman bicara ini efektif dan efisien. Efektif itu nanti dijelaskan, ya. Efektif itu singkat, padat, jelas, bisa dikurangi, dihilangkan kalimat-kalimat yang nggak perlu, asalkan tidak mengurangi makna atau tidak menjadikan makna berbeda. Efisien bisa dengan cepat. Ya, kemudian not patronizing, itu bahasa beliau itu tidak menggurui di sini. Karena ada satu frame yang diambil yaitu dari Puntadewa. Puntadewa itu kakak tertua dari Pandawa 5 yang sebenarnya namanya juga Yudhistira. Orang yang tidak pernah marah, orang yang sangat menjadi guru. Bahkan beliau ketika cerita tentang Puntadewa itu bulu kuduknya berdiri. Sehingga yang kelihatan. Ya, kelihatan bulu kuduknya. Kalau nggak kelihatan kan nggak tahu. Bagaimana gitu lihat? Bulu kuduk bagian tangan, ya, kelihatan gede-gede gitu, ya. Oke, kemudian responsibility for dan to. Ada framing itu, sehingga saya menyampaikan saya responsible for, tetapi di dalam menyampaikannya ada to. Nah, nanti dari sana juga sama. Dan yang penting outcomes tercapai. Apa yang diharapkan dari desain itu tercapai. Nah, ini articulating frame-nya. Nah, untuk skill yang digunakan ada skill speaking skill dan juga gestures. Ya, gestur. Speaking yaitu akan memastikan specific words yang diucapkan, melakukan deletion jika tidak merubah makna, menggunakan Milton model if, jika, when, as if, sehingga tidak menghakimi. Misalkan, jika Anda mendapat kesempatan untuk, ya. Jadi ada jika, dan daripada mengapa kamu tidak mengambil kesempatan, ya. Atau ambillah kesempatan, tidak. Jadi beliau juga berkata hindari penghilangan kata lah di dalam skill berbicara ini. Kemudian no positive and negative terms. Jadi berkata ini hal yang positif, ini hal negatif. Ya, ini negatif bagimu, positif bagimu, tidak. Karena negatif positif itu tergantung pada konteksnya. Sensory based language. Jadi memastikan bahwa apa yang diucapkan. Nah, ini buat saya menarik sekali. Sensory based language. Karena ketika berbicara, teman bicaranya bisa langsung membuat movie of mind-nya jadi lengkap tanpa perlu di metamodel. Ya, ini menarik, ya. Kan kalau kita bicara dengan orang lain, kita perlu metamodel supaya dia oke, jelas. Nah, ini tidak perlu
Di metamodel karena mereka mungkin juga bukan orang NS, tapi langsung jelas. Sehingga nanti meaningnya sama. Kemudian no filler words. Hal begitu. Jadi lebih baik diam saja. Justru akan menimbulkan efek hipnotik tadi seperti saya katakan. Set the frame before delivering fragile message. Jika ada message-message yang dirasa bahwa ini akan membuat teman bicara rasa nggak nyaman, maka dia akan framing dulu. Ya. Contoh, peran saya sebagai guru Anda adalah memastikan bahwa semua skill yang diajarkan diterapkan dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu ada sebuah feedback. Nah, jadi sebelum dikasih feedback atau apa, itu sesuatu yang menjadi kurang nyaman, dirasa kurang nyaman oleh beliau, maka akan di-set frame dulu. Nah, untuk gestures itu menggunakan body movement yang purposeful sesuai dengan makna kata-kata yang mau diucapkan. Sehingga kalau ngomong apa aja gerakannya begini, tidak akan diucapkan. Ya, bahkan beliau berkata ketika makan dengan saya, jadi kita ada proses makan itu agak lama dan nggak berkata apa-apa, hanya makan aja. Selesai, itu diam di situ. Dan ketika selesai berbicara pun tidak sampai tangan itu bergoyang terus, ya, sehingga bisa fokus kepada apa yang dikatakan. Stepnya, speaking with respect, check for understanding, dan receiving feedback. Ini perlu nggak self power others? Ya, silakan aja. Ya, jadi kalau power zone-nya tadi sudah ada meaning intention-nya. Self-nya adalah having a healthy and strong value about self to enable self-esteem within. Kemudian power-nya, the power to manage inner response. Buat saya, inner response and regulate outer response. Jadi saya perlu bisa manage inner saya sehingga outer-nya nanti bisa diregulate dengan baik. Dan others, respect others' way of thinking, responses, communication preference, and styles. Untuk time, being aware of present state and focus in time. So, tidak terburu-buru, tidak pikirin nanti, depan, kemarin, tapi fokus betul-betul di mana saya berada saat itu. Dan word-nya, di power zone yang word, ability to understand the role of self and apply it during communicating. As a husband, parent, coach, trainer. Jadi peran saya hari itu apa, saya perlu menyadari hal itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam elicitation question. Oke, elicitation question-nya adalah distinction-nya. You can communicate by only speaking, but communicating thoughtfully needs not only the ability to speak, but also understanding, respecting, facilitating, and observing others. Being a thoughtful communicator is about having a strong intention to value and respect others in order to achieve expected outcomes. So, elicitation question-nya adalah, is communicating thoughtfully with others important to you? Would you like to be able to communicate thoughtfully with anyone in any situation? Karena thoughtfully-nya sudah dijelaskan di atas. Kemudian pattern-nya ada 6. Yang pertama, identify your best states. The person needs to fully and congruently associate with the most resourceful states to communicate thoughtfully. Access the state, uptime, passion, openness, and flowing. Kemudian, yang kedua, build a rapport with the person, patternnya. Do you agree that a rapport forms the basis of meaningful, close, and harmonious relationship between people? Yes. Is it the sense of connection that you want to get when you meet and communicate with someone? If yes, if someone successfully built rapport with you, will you trust them? Yes. Are you more willing to be influenced? Yes. Yang ketiga, seek first to understand by listening attentively. Have you ever been in a situation that someone not listening to understand you? How did it feel? What were the impact to your relationship with him or her? Are you willing to get inside another person's frame of reference in order to really understand the person? Can you see the word the way they see
through their lens. Yang keempat, processing the content, context, and intention of the persons communicating. Ask yourself, what is this all about? What is the substance? What is their intention? Do you able to pause and let yourself identify the meaning of their communication? Yang kelima, delivering your message by thoughtfully speaking. Do your words specific with no positive and negative terms? Terus, can you delete pleonastic? Ini yang keberhamburan kata-kata, words, but still not changing the meaning? Are you fully aware about filler words and able to omit them? Are you ready to use if, when, as if sentence to eliminate judgmental effect to others? Do your language sensory based? Prepare to align your body movement to enhance the meaning of your communication. Dan yang terakhir, ekologi check. Do everything fit? Does each stage work with one and another for you? Selesai. Untuk patternnya. Pattern menurut gue. Dapat feedback kan? Pattern itu berupa pertanyaan. Berupa pertanyaan, berupa perintah. Perintah dulu, dalamnya ada pertanyaan. Oke. Oke. Nanti setelah induction, Mas Anta pilih atau bertanya elicitation question, dan siapa di antara bertiga yang ingin ke depan ya. Oke, silakan. Okay. You may allow yourself to be very relaxed at this time by taking a deep breath while closing your eyes, sitting calmly so that you will feel like you are on the edge of the beach, watching the sunset. Along with the sound of the waves being heard, feel every breath you feel now that makes you very comfortable, like you are a free man. Whatever you think now, you have succeeded in focusing your mind so that you become a person with calmness, maturity, and ability to communicate thoughtfully with others. And as soon as you stand from your seat, you walk into a room that is bright and quiet and meet a person. But the light of the light directly illuminates your mind so that consciously or not, your mind has been cleared. So that consciously your mind has been cleared of any assumption and perception about that person. And in silence, you are suddenly able to control your mind, to be open to information which you will soon receive from that person. Yes, you are now ready to listen. And now you are listening attentively to that person because you truly realize that one of humanity's greatest needs is to be understood and heard. With your permission, you can increase your focus on listening to that person, knowing what that person talking about, its substance, and the why of the conversation. So now you understand exactly what that person is talking about, because you succeed to manage to clearly capture the intention, content, and context of this person communicating. Belum selesai nih, satu lagi. Udah. Itu mau baru setengah? Satu lagi. Oh, satu lagi. Apa yang sendiri? Masuk spontan. Langsung ya. Oke. Dan setelah Anda memahami dengan sepenuh-penuhnya, seperti Anda melihat sebuah peta dan Anda tahu persis kemana jalannya, apa nama jalannya, apa saja yang ada di dalamnya. Sekarang pun Anda sudah tahu persis peta dalam pikiran teman bicara Anda. Lalu kemudian Anda mulai menyusuri jalan-jalan yang ada di peta itu, menemukan maksud yang dia bicarakan, menemukan konten, menemukan konteks dan kejelasan dari semua yang dibicarakan. Dan saat itulah Anda mulai mengeluarkan
suara Anda yang sangat menginspirasi. Suara dengan kejelasan, tonality, dengan volume yang tepat, juga dengan gerakan tubuh yang mendukung kata-kata yang Anda keluarkan. Dengan demikian, teman bicara Anda mendengarnya, menyukainya, bahkan membuatnya berpikir akan sesuatu yang belum pernah ia pikirkan. Maukah Anda menjadi orang ini yang mampu berkomunikasi dengan thoughtful? Oke, Om, sudah Om. Tambahin dikit lagi karena Buka ini. maukah menjadi orang ini itu jadi step out ya? Ya, Jadi ya. orang Maukah lain. Anda Sekarang, menjadi seorang, tulisannya di situ, komunikator yang thoughtful? nah, bayangkan diri Anda sekarang. Bayangkan diri Anda sekarang. Anda sudah menjadi seorang komunikator yang thoughtful. Dan di masa depan, Anda melihat diri Anda di masa depan. Oke, Untuk future pace ya? future pace, Ya. Dan ketika Anda melihat diri Anda di masa depan, Anda sudah menjadi thoughtful komunikator. Apa yang Anda rasakan? Apa tuh? Ya jangan ditanya. Pertanyaan boleh, tetapi itu sebuah perintah. Pertanyaan itu sebuah perintah. Iya, jadi jadilah seperti itu. Anda mungkin bertanya-tanya dan kepada diri sendiri, apakah itu saya dan itulah Anda? Ini saya seperti Oh itu. ya. Oke. Thank you. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang silakan apply the Induction ya. Elicitation ya. Elicitation. Elicitation question. Siapa yang mau ya? Is communicating thoughtfully with others important to you? Oke, dan kemudian Yes. kedua, Would you like to be able to communicate thoughtfully with anyone in any situation? Dia lagi maju. siapa yang mau? Boleh Mas Rio lagi, boleh Steffi lagi, boleh Mbak Rina, silakan yang mau siapa? Maju lagi deh, formal. Oke. Lu pelaku bro.